Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Aba Fatimah, Assalamualaikum ya Jadda Al-Hasan, Assalamualaikum ya Jadda Al-Husain, Assalamualaikum ya Jadda Zainab, Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah binti Rasulillah, Assalamualaikum ya Ummul Hasan, Assalamualaikum ya Ummul Husain, Assalamualaikum ya Ummul Zainab, Assalamualaikum ya Ummul Minin ya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, Assalamualaikum ya Ummul Fatimah, Assalamualaikum ya Ummul Rasulillah, Assalamualaikum ya Sayyidah Aminah binti Wahab, Assalamualaikum ya Amirul Minin ya Ali bin Abi Thalib, Assalamualaikum ya Abul Hasan, Assalamualaikum ya Abul Husain, Assalamualaikum ya Aba Zainab, Assalamualaikum ya ummata Muhammadin fi masyarikil ardi wa magharibiha al-ahya'i minkum al-amwat rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah al-qaim qafillah ma dhaqat illa farajahallah wa ala alihi wa sahbihi wa lah amma ba'd. Para hadirat, ibu-ibu, saudari-saudari sekalian, alhamdulillah di sore hari ini Jumat kita diberikan Allah Ta'ala kesempatan kembali dalam keadaan selalu afiat berkumpul di rumah ini guna bersama-sama membaca maulid Nabi SAW. Kita baca tadi maulid Al-Diyaul Lami' karya daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kemudian kita teruskan dengan membaca kitab-kitab agama agar menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita diberikan Allah Ta'ala amal-amal saleh yang diridainya selama dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Diceritakan daripada Hasan bin Muhammad Az-Za'farani rahimahullah ta'ala, beliau bermimpi Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbali. Lalu Imam Hanbali ketika itu dia mimpi berkata kepada Hasan bin Muhammad Az-Za'farani tadi, wahai bapaknya Ali, jikalau engkau melihat bagaimana salawat kami kepada Rasulullah SAW itu yang kami tulis dalam kitab-kitab agama, bagaimana itu sekarang kami rasakan cahaya itu terang benderang di hadapan kami. Nah, jadi kita nambah salawat di dunia ini sama dengan kita mengumpulkan lampu. Makin banyak salawat, makin tarang karena kubur kita di dalam kubur. Di hari akhirat tuh kayaknya pulang, walaupun matahari itu jar parak lawan kepala, itu sebenarnya mataharinya bukan kayak matahari dunia ini. Mataharinya kada bercahaya lagi, panas saja tapi kada bercahaya. Maka kadab sakadab-kadabnya. Kayak pak kita berjalan di padang mahsyar itu mengkadab, tahangkup-hangkup. Hendak menyeberang sirat menuju ke surga, kayak pemerintah di jalan, langsung 5 langkah langsung salah langkah langsung tadangsar, gugur ke bawah neraka mahadang. Nah, maka dengan adanya salawat, maka di alam kubur tarang, bangkit dari kubur tarang, berjalan kepada mahsyar tarang, menuju ke surga dari jembatan tarang. Maka silahkan kita perbanyak salawat agar makin banyak salawatnya makin nyarak cahayanya. Menulis di kitab saja, di kitabnya dituliskan tangan menulis. Nah, muntung mungkin mairingnya tahu kada, tapi kada banyak juga kan. Tapi kalau di muntung kita kawan membaca sebanyak-banyaknya. Masalahnya kan mana cepatnya menulis dalam membaca? Cepat membaca kan? Nah, kalau menulis kita bilang bepanatan tangan. Maka bacaan itu akan Allah Ta'ala nanti jadikan cahaya yang terang benderang di negeri akhirat. Diceritakan kepada Muhammad bin Hasan Al-Harabi radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah ada seorang laki-laki ngarannya Fadl. Fadl ini adalah orang yang suka beramal saleh, banyak puasa, banyak sembahyang sunat, selain wajib-wajib. Nah itu. Sedangkan aku ini, kata si Fadl ini bercerita kepada orang alim, ujar si Fadl, ulun ini katuju menulis hadis. Nah, berarti kan kada ada fotokopi, kada ada percetakan. Jadi bila hendak buku itu menulis seorang, bila kada menulis upahkan ke orang. Nah, itu. Jadi belajar dari seorang Jepang juga nukar kertas, nukar bolpen. Kalau belajar tulis hadis. Ya kalau misalnya di guru tulis ini sekian hadisnya, 5 buting hadis tulis. Salin karena kita baca, ya kan. Nah, jadi ketujuh menulis hadis ini belajar, Pak. Tapi sayang disayang bila qala Rasulullah langsung aja. Padahal peguruan ini melajari bila qala Rasulullah ada sallallahu alaihi wasallam. Ada kita pakai isawi nah. Peringatan murid Nabi isawi. Nah, isawi jangan isawi. Takkan isawi lah. Nah,
Saw. Nah, peringatan oleh Nabi saw. Nah, baca kau dia kan saw itu apa? Itu kan akannya sallallahu alaihi wasallam kayak itu kan. Pas kan akan nuruti dia. Peringatan oleh Nabi saw ya kan. Bahari panglah manulis tu kan apa orang nih. Nah, bahari itu kan muntahulah. Bahari itu bila peringatan oleh Nabi, ulah kenapa kain itu dipampang di mana nih? Di lantai nih. Tunggal bagian hurufnya tuh ditatak. Ada bisa menatak kayak pengantinan tuh kan. Nah, bila pengantinan jen mula tuh nah, ada tangan tuh pemuda yang bisa nulis huruf A ya Pak, ada kan memotong tuh nang tekniknya tuh. Kan jadi ada tuh ilmunya tuh turun. Jadi itu ditata, dilapisi lo pakai apa? Pakai lem tuh kan jen tah. Jadi pengantinan jen kalau apa jen tuh berkambangan deh. Nah, baca along sagipeng sama datang mana. Karena apa semoga tontong rahayu, nama semoga apa aja tuh. Nah, apa tulisannya tuh. Itu menulis tuh lumayan tuh. Harus ada yang di kampung tuh yang bisa natak tuh kan huruf-hurufnya tuh. Jadi gue bikin hurufnya dilapis lang timpel pulang ke mana? Ke karatas mana ke mana ke kain tadi. Tuh. Nah, peringatan Maulid Nabi lalu isawi ya. Panjang sallallahu alaihi wasallam tuh isawi tulisnya. Nah, lalu tanggal berapa di mana kan? Nah, banyak tempelakan dia di mana di Taweng nih kan. Nah, di Langgar mana kan? Ada nang berikap langsung ke Taweng tuh. Itu kreasi kanakan remaja-remaja. Kita wah ini kan maulah di HP jadi sudah jolong kemana? Ke tukang cetak apa? Baliho. Nah, jadi dah Pak langsung gambarnya kawa kayak apa potongannya. Nah, bubuhan apa? Bukan apa? Remaja putri Sungai Bandar. Wah, foto beretan kan. Nah, dan ulah baliho kan. Di mana? Misalnya ada acara Maulid mana? Nah, ada. Nah, ini kan kada lepas lagi gitu lah. Nah, tinggal ke tangan kata-kata di HP jadi ekong yo mengulah. Ada dari bismillah itu nama tukang nama likap-likap tuh nah kanakan tangan disuruh lah. Apa adanya kan kami dia begawian itu. Ada yang turuhannya kan mawah. Bininya moyak bawang, bukan pemudaannya tuh mana disingin tuh nya. Nah, itu dari itu. Jadi begawi. Nah, jadi kami lihat isawi begini nah. Itu sallallahu alaihi wasallam bujur kan jadi isawi. Itu penguler kan isawi nulis isawi itu penguler. Nah, jadi tulis zaman di HP kita mencet tuh kan. Nah, jadi hari ini kita peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tulis sepanjangnya sallallahu alaihi wasallam tuh masih dia kata simpan karena dulu karena kita langsung sallallahu kan. Ada kalau tentang nang apa ngarannya nang prediksi itu. Nah, prediksi itu karena saya tulis nih. Nah, terima kasih terima tihang. Itu anak kan itu lagi langsung share kan. Nah, terima tihangnya. Entah kenapa kan tulisannya tuh tulis ulangan tuh lah. Nah, itu namanya prediksi. Nah, bila kita indah menulis kayak itihir tulisannya ada nama tak salah-salah. Nah, gunakan biasa. Untungnya ada pulang chat tuh kalau diedit pulang ada. Nah, kalau diedit indah kita terkirim salah, kita edit pulang biasa awak. Ada nang HP nang tercanggih kira itulah. Nah, anak ada bisa edit ini hapus biasa atau hapusnya tempel biasa. Nah, gimana kayak itu. Nah, kemudian siapa lagi kisahnya tadi? Antum bilang hadis Nabi, qala Rasulullah ada dia bersalawat langsung hadis Nabi. Pas ujian si Fadl kita mimpi aku. Nabi untung dia lah karena orang ini kata cuma ngaji hadis, Bang. Dia ngaji hadis tuh sambil amalkan dan ilmu yang didapat tadi. Mimpi Nabi mau, nah untungnya lah orang bahari itu stop dapat lah. Rancak mengisah Nabi lalu kagenangan mimpi Nabi. Kisah nang murid dah datang ke guru, orang guru mimpi Rasulullah. Kayak pak guru amalannya, jangan ini guna 1000 amalakan nah. Dia amalakan. Seminggu sudah datang pulang, demu guru seminggu deh tambahi lagi di gurunya 2000 sehari pulang. Siapaan 2000 lo kan amalakan pulang. Datang pulang, demu guru panah. Pada mimpi Nabi demu. Oh dia gurunya, ikam tambah lagi. Asal lapangan dah kan. Nah, itu juga kan di rumahku barang ke belempah. Bamalan di rumahku sudah ikan bamalan di rumahku aja. Karena aku berikan tekniknya. Baikkan mimpi Nabi. Nah, lawai suruh bamalan. Nah, lalu si guru memberikan makanan. Nah, dimakani sidin makanan nang masin. Makanannya masin benar kan. Bila masin biasanya hendak nginom lah. Nah, hendak nginom. Akhirnya tambah makan hendak nginom. Soalnya bayunya kan ada. Mana guru banyu, ujar gurunya kalau usah berbanyuan. Pokoknya ikan makanan aku beri banyunya ada usah. Nah, empat nginom di barang di kamar mandi, ada boleh. Sama dikunci sudah kan. Pokoknya semalaman kan nginom. Tiwasan mimpi Nabi, Pak. Harus basi lah aku lah. Inggih guru Nah, pas saya malam tuh kehausan benar kan.
Ya, guring, tak guring mau tak guring sarnya. Beta guring subuh hari. Kayak aja guru, tempe Rasulullah tadi. Kada guru ben kenapa ikam? Kalau tempe tajun ka benyu, nyinom bisa puas-puasnya. Kenapa? Karena waktu hendak guring, ada bening nginom benyu mana? Gua guring, pas saat kami mimpi lagi nginom benyu kan puas-puasnya. Nah, rupanya orang tempe Nabi itu dasar hendak benar dah. Nah, bilang Nabi itu mah ya sudah kan. Mau tuh mimpi lah. Hari-hari kisah itu terus kalau kan hari-hari tak genang terus Nabi mau mimpi. Nah, tak bawa kalau pikiran nih. Itu kan anunya apa jurang tuh yang ngarannya tuh. Nah, dosisnya kayak itulah. Jadi Habib Muhammad ada kan wawancara apa ngarannya tuh. Apa ndiran tuh apa ngarannya? Prokes kah? Nah. Ya tanah itu kan. Tawasan. Nah itu panggilan sidin kisah tempe Rasulullah tuh sidin anak sidin mengamalkan salawat banyak benar laporan Umi kenapa Umi tempe Rasulullah lagi nah lalu bini ibu kan alim juga nih madahi nah ikam tuh nakai beramalan tuh bukan mau tempe Rasulullah betikam beramalan tuh mau cari upahan ngarannya nah jadi seolah-olahnya bila ada diupahi orang ada begiwi nah jadi jangan munting itu cuma bilang bersalawat itu kan sebagai cinta lawan Nabi. Kalau cinta lawan Nabi karena datang tuh nya sorangan. Nah, tanpa kita minta datang, kita kada meminta kita datang sorangan kana. Amun aku beramalan ini targetku mimpi Rasulullah di hari muja. Tuh nya amalakan muda tamu, kada mau dapat tangannya karena ada untingan. Lalu kan seolah biasa kasarnya kada ikhlas lagi beramalan tuh. Walaupun salawat tadi kan orang kada ikhlas pun masih bernilai baik. Tapi yang baik lagi kan memang salawat yang memang luar biasa kepada Nabi hingga diberi Allah Taala demikian. Nah akhirnya Sidin kan mengerti. Nah di bawah Sidin kayak itu. Nah jadi memanglah nama Allah pimpinan Rasul memang kita rancak menggenang lawan Rasulullah atau hari-hari pikiran kita Rasulullah terus kan tak bawa ke alam pikiran lalu akhirnya muncul dalam mimpi itu. Nah bisa terjadi hal-hal nambah kejutan tuh mungkin ada satu hal yang luar biasa lah. Nah dilakukan orang itu ada hal biasa lalu Nabi langsung mendatangi dia mimpi itu ada hal yang biasa kalau kebanyakan orang mimpi Nabi itu dasar menggendurungi lah asalnya. Nah sibuk dengan sesuatu yang berhubungan dengan Nabi akhirnya tak kenal Nabi lalu tak bawa kalian pikiran dalam mimpi Rasulullah SAW. Nah itu lalu ditagur Nabi kan apa ikam ya Nabi kada bisa aku bila ikam menulis ngaranku atau ikam membaca ngaranku kenapa kada bisa lawat. Nah orang jadi Nabi bila menyebut ngaranku bersalawat makanya orang-orang ahli hadis itu bila qala Rasulullah berarti sallallahu alaihi wasallam kan kita baca hadis Riyadhus Shalihin tuh ada atas bilang bapak salawat sampai ulah-ulang apa salawatnya tuh bertulis apa arahnya nangkayan apa stiker kah apa arahnya stiker pokoknya betul. Nah ya stiker lah katakannya di anu kan WA itu stiker lah artinya tulisannya tuh tetap itu sudah kan. Nah itu jadi kan dalam melihat tuh kan anu pinandu di salawat nah berarti nak Rasulullahnya. Nah setelah itu tamu mimpi Nabi pulang. Jadi akhir Sidin bila menulis ngaran Rasulullah bertambah sallallahu alaihi wasallam. Bila Sidin membaca nama Rasulullah sambung Sidin dengan salawat kepada Rasulullah. Jadi sifat doa tadi kan. Nah akhirnya tamu Nabi pulang. Tamu Nabi ujar Nabi, nah pas itu amalan mutok itu cara ikam tuh mengamalkan apa ilmu cara ikam membaca pelajaran hadisku itu. Jadi sekarang aku merasakan salawatmu sampai kepadaku. Nah, jadi bila ikam bersalawat kepadaku atau ikam menyebut namaku lalu ikam bersalawat sallallahu alaihi wasallam misalnya kayak itu kan maka salawat itu sampai kepadaku ya Nabi. Nah, jadi kan kita tuh ini dikomplain oleh Nabi lah artinya salawat itu sampai. Bapak kayak Pak Nabi itu aja kalau kita misalnya bersalawat itu mau unting supaya kita menyumbang lawan Rasulullah. Nah jangan kayak itu. Jadi kada boleh kita bersalawat itu niatnya menyumbang Rasulullah kada boleh. Itu kada beradab dengan Nabi. Walaupun memang hakikatnya setiap umat yang bersalawat itu mereka mendoakan Nabi dan Nabi dapat manfaat doa daripada umat tadi. Kan sallallahu alaihi wasallam Muhammad atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Allah turunkanlah rahmat kasih sayangmu kepada Nabi Muhammad. Berarti kita memintakan Allah Taala mengabulkan dari kita lalu Nabi dapat rahmat. Jadi bahasa kasarnya memang kita tuh menyumbang ke Nabi dengan doa-doa kita kepada Nabi tapi jangan dikatakan kita tuh niatnya demikian. Kenapa? Karena pulang kita itu bonus. Bila kita bersalawat ke Nabi dibalas Allah Taala 10 rahmat. Jadi kita kada takor artinya kan malah bujung. Nah, itu. Jadi Nabi itu dapat manfaat dari salawat umatnya diangsal Tuhan 10 kali lipat. Jadi kada ada ruginya untung berataan. Nah, tapi jangan sampai kita beranggapan kita bersalawat itu angkat Nabi, jangan.
Karena itu adalah sesuatu yang jahat, jahat adab kita kepada Nabi kalau demikian pemikirannya. Jadi kita bersama Nabi itu supaya aku dapat angsulannya. Maka angsulannya ini Allah Ta'ala mengangsulnya. Nyata dia harap seorang makhluk biasa aja berdoa, ternyata Allah mengangsul dengan rahmatnya 10 kali lipat. Gimana ruginya kita? Nah, demikianlah. Nah, lalu kalau misalkan orang baca salawat itu ada riya misalnya. Nah, ada kan mengatakan apa jadab a'maluna bainal qabuli a'maluna bainal qabuli wa radhiha ila salat ala Nabi Muhammadi. Alimis salat ala Nabi Muhammadin faqabuluha hatman biduni taraddudi. Amalkanlah salawat itu terus menerus. Bersalawat engkau terus menerus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqabuluha hatman. Maka diterimanya salawat itu pasti tanpa ada keraguan lagi. A'maluna, semua amal ibadah kita ini bainal qabuli wa raddiha, untungan bisa diterima, bisa ditolak oleh Allah Ta'ala. Artinya bila diterima itu berarti bujur tuh namanya pas tuh gawinnya tuh. Bila nya kada diterima ditolak berarti ada yang salah. Illa salat ala Nabi Muhammad, kecuali bersalawat pada Nabi Muhammad maka diterima terus. Nah, ini artinya arti terima ini sampainya doa kita kepada Nabi. Walaupun kita riya, maka tetap Nabi dapat satu kebaikan yang salawat yang dibaca oleh umat tadi. Tapi jar ulama nang angsulannya itu kan dapat. Jadi itu pengertiannya, arti pengertian nang amalan salawat itu bila riya tetap sah, tetap terima Tuhan. Artinya diterima tuh sampai doa itu kepada Nabi. Tapi angsulannya ada dapat. Itu karena riya tuh kata kawan mendapatkan suatu balasan dari Allah Ta'ala. Itu kata ulama lah. Nah, jadi maksudnya pasti terima tuh sampai ke Nabi. Nah, jadi maka ini Bang, misalnya orang kan riya, bersalawat tuh riya misalkan. Tapi karena jangan bersalawat bisa karena hatinya diubah Tuhan jadi ikhlas. Kayak itu harapannya kan. Nah, jadi kada perlu takut akhirnya kan. Tapi kita jangan juga sampai kita membiasakan yang demikian. Berusaha sambil kita untuk menjadikan salawat itu bersih kepada Rasulullah SAW. Berarti kita yakinkan kita ini bersalawat itu ditolong Allah Ta'ala. Nah, bersalawat ini kada aku, kada Tuhan mengawalkan. Amun seorang mah aku bisa bersalawat pacual pamuntong tuh anda di mana? Anda di meja nih, bisa lah bersalawat surangan. Artinya kan Tuhan mengawalkan bersalawat itu. Nah, amun kita nang bersalawat gampang. Awalnya kita pacual muntung kita. Kalau kita ulah muntung bergerak bersalawat kada kawa. Nah, nyata benar je guru itu kan ada ibadah kita tuh Tuhan menolongi. Nah, sehingga dengan demikian kita pandang itu bahwasanya aku di bersalawat Allah mengawalkan, maka dengan demikian akan muncullah keikhlasan tadi. Karena orang ikhlas itu adalah orang yang kadang mengaku inya beramal, tapi pandangannya dikawakan Tuhan. Kalau sudah dikawakan Tuhan beramal, supan mengakui kan ya, karena seorang dikawakan orang apa? Supan mengakui. Nah, sehingga dengan demikian maka muncullah keikhlasan. Ikhlas itu kadang merasa seorang beramal, tapi merasa ditolong oleh Allah Ta'ala. Dan malahan lebih tinggi lagi kada merasa pulang, kada merasa bahwa seorang tuh merasa ditolong Tuhan. Nah, kada merasa bahwa seorang tuh merasa ditolong Tuhan. Nah, itu harus gitu. Ujian Nabi Daud, ya Allah, kalau bersyukur lan pian, amun bersyukur tuh pian juga menyukurkan. Nah, itu kan. Kalau bersyukur itu apa? Pertama, hati kita bahagia kepada Allah memberi nikmat. Nah, kedua, muntung kita memuji kepada Allah. Kemudian awak kita bagewin hal-hal yang Allah telah perintahkan ibadah. Itu tiga hal yang rukun syukur. Ujar Nabi Daud kayak orang bersyukur, amun syukur tuh pian juga awakan bersyukur. Gimana syukur ulun lagi? Nah, Nabi Daud kayak itu kan. Nah, munajat lawan Tuhan Nabi Daud nih. Kayak Pak ulun bersyukur ya Allah, amun bersyukur pian juga mengawakan bersyukur. Muntung baca alhamdulillah Allah Ta'ala mengawalkan. Hati senang kepada Allah beri nikmat, Allah Ta'ala mulai jadi senang. Awak dipakai pecambi ibadah, nikmat pakai pecambi ibadah, Tuhan dia mengawalkan. Gimana lagi syukur ulun amun saya pun pian juga. Nah, itu tuh ya Tuhan bersyukur ngarannya. Nah, itu tuh anak syukur tuh kayak itu. Kali ini merasa seorang bersyukur, disyukur akan Tuhan. Merasa disyukur akan Tuhan itu kan hingga ada juga hilang lagi kan. Wal amalus saleh yarfa'u. Amal saleh diangkat Tuhan. Nah, diangkat tuh kada ketahuan lagi. Angkatnya, lagi barangnya. Wal amalus saleh yarfa'u.
Ada buku lagi lah, dan lagi buku di meja nih. Kada tagenang lagi, bukunya diangkat orang sudah. Itu tuh amal soleh itu, kada tagenang lagi. Oh masih bagian genang, aku beri menggiming ini, aku beri ini. Nah itu bila merasa aku akhirnya kada ikhlas jadinya kan. Nah, jadi nang kebaikan tuh sudah menggawi kada gini genang, nang kaya kita melepas taksi kuning loh nih, larut karena negara pagi tadi melepas. Ada genang lah, kira pakai alat yun berarti ini aja, dan panggang lo dikira aja taksi kuningku tadi, kada kita genang lagi nih. Kayak itu tuh orang ibadah tuh melepas tuh kada menggenang lagi, menggawi kada menggenang lagi, bukti ikhlasnya tuh kan. Karena amal soleh diangkat Allah Ta'ala, kita kada tergenang di kebaikan tuh. Masalah orang menerima atau mengatakan itu terserah orang. Jadi kan orang berterima kasih, tapi kita nak berbuat baik ini kada perlu menggenang-genang lagi. Nah itu tuh kisahnya lah. Nah sedikit mengambil berkah daripada Habib Umar. Nabba'ana Allahu faqala ja'akum nurun fasubhanalladzi ambana. Allah Ta'ala telah berikan kabar gembira kepada kita. Allah Ta'ala berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai makhluk sabarataan, telah datang kepada kalian dari Allah suatu nur. Nur ini mau diarti cahaya. Ada juga bisa diarti cahaya. Pokoknya nur itu hakikat sesuatu hanya Allah yang tahu. Itu ada yang artian bikin nur itu. Memang kalau diartikan di kamus buka kamus nur itu cahaya. Ada kalau kita belajar nangaran apa kata-kata nur itu kalimat yang mushtarak. Artinya macam-macam. Yalah, satu kata banyak artinya kisah orang berdua bisi anak loh nih. Nah, lalu bawa mobil anaknya tadi mandor nih, bisi anak dua ikong, bawa mobil. Nah, kayak si Rapadin Rapi juga nih. Nah kan bawa mobil kan mandor nih, bawa mobil anak berdua ikong, bawa mobil mau lagi kabun. Nah, mandor ini kan tukang pengawas di kabun tadi. Jalan mobil. Tiba-tiba mobilnya berhenti. Yang satu bertanya, "Ayah, kenapa berhenti?" Nah, yang satunya juga bertanya, "Ayah, ini kebun siapa?" Nah, maka si mandor ini satu jawaban kena keduanya. Ujar mandor, "Kebun tuan." Cukup, terjawab berdua nak. "Ya, kenapa berhenti?" "Kebun tuan, jalannya buntu." "Ya, ini kebun siapa?" "Kebun tuan." Nah, itu kan satu kata jawaban kena keduanya. Ini hanya lafaz musytarak. Satu kata punya arti dua. Karena pulang pulangnya. Nah, di lamanya pulang dipadu. "Ma, bakame." Seikong yang cang ke atas ada pohon-pohon berpadu kan pohon. Ada burung. Nah, seikong, "Ma, bakame." "Ma, itu burung apa?" Nah, berdua bertakon. Seikong, "Ma, apa bakame?" Ujar seikongnya bilang, "Ma, itu burung apa?" Satu jawaban karena berdua. "Kaluang." "Ma, bakame?" "Kaluang." "Ma, burung apa?" "Kaluang." Satu kata kena berdua. Nah, itu kan. Itu lafaz mustarak namanya. Satu kata kena dua makna. Jadi kau pulang. Aku jadi isi. Karena pihak kisah kamu kalau kalahin pengalah, mana boleh aja. Ini kawan beri ulah status kenapa? Kita panjang sedikit, jangan terpanjang atau baca orang. Nah, singkat saja. Nah, anak ketiga pulang kisah orang tulakan ke hutan. Nah, tulakan ke hutan. Jadi di hutan itu kan ulakan kemah lah. Nah, ulakan kemah. Halo, seikong kepadu dia naik bagian belakang ya, tempat mandi lah. Nah, yang lain kan berdiaman di mana di bagian luar lah, di ruangan luar. Kemahnya ada di bagian orang pecah mandi lah. Nah, lalu betakon di luar nih. Kamu lama sekali di kamar mandi sedang apa? Keramas. Nah, kan. Itu yang di atas itu yang geger itu agak suaranya ribut sekali. Apa itu? Ya keramas. Warik bakalahi kan di atas pohon mana? Kenapa kamu lama sekali di sana? Kan keramas kan cuma sebentar. Kamu lama sekali keramas. Berarti keram mana? Ya, jadi keramas dia sekali. Karena berita. Nah, keramas berarti keram. Tak apa jalan lagi. Utang jadi dia warik bakalahi lawannya. Di atas pohon. Nah, itu kan satu kata tiga arti pulang. Ini lafaz mustarak ngarannya. Nah, maka ketika Allah mengatakan nur, maka nur itu macam-macam artinya. Nah, bisa nur itu ngaran Allah, bisa dia nur.
Allah tuh nama Allah Ta'ala Nur kan, An-Nurul Hadi, Al-Badi'ul Baqi, Al-Warithur Rasyidus Sabur. Allah bernama Nur, Nabi Muhammad bernama Nur juga. Nah, makhluk Tuhan terang, Nur cahaya. Nah, maka ketika kita disebutkan Nur ini Nur nang makhluk nang awal Allah ciptakan awal-awal yang lain, maka kada usah diarti cahaya. Nur itu ada suatu hakikat yang hanya Allah nang tahu. Kamu tahu aja, dari aku jam 2 kan wadahkan aja. Bawa beras sakarong, gula 2 kilo. Nah, melakatan nah, ini menamat kita wadahkan tuh. Napa arti nur sebujudannya? Nah, dustainya lo kan karena nur itu hanya Allah tahu artinya. Hakikatun la ya'lamuha illallah. Nur itu adalah suatu hakikat. Nah, hakikat itu rahasia. Nah, rahasia itu kadang kita bongkar. Karena dia rahasia lo kan amun diungkap itu dan rahasia lagi, bocor dari rahasianya. Tadi dia rahasia. Itu kan berarti sudah wantar. Jadi nur itu sesuatu hakikat yang hanya tahu Allah Ta'ala, yang lain tidak tahunya. Jadi sudah nur itu telah datang kepada kalian datang kepada kalian dari Allah makhluknya yang bernama Nur. Nah, maka arti akan seadanya, tapi maksudnya siapa? Itu adalah Nabi Muhammad. Ya, jadi Muhammad itu disebut dengan Nur, tapi Nur itu kada perlu diartikan apa-apa. Pokoknya suatu hakikat hanya Allah yang tahu. Nah, jadi dengan rahasia itu kita kada tahu mana. Rahasia itu mana? Nah, rahasia itu mana? Nah, rahasia itu kita ada tahu. Amun tahu lain rahasia ngarannya. Nah, datang ke rumah guru kan pukul 2 tadi lah. Uji guru beureun aja lah. Ikam tahu lah bila aku mau ucapakan bisik tali ngamone, bila inya nang cacak menang masuk surga cacak juga. Mohon. Cacak menang masuk surga makanya tah malam keluar ilmunya neh. Nah, jadi kan boleh beres sakarong lo neh. Gula 2 kilo nih, lakatan ujar gurunya kan. Duit 2 juta kan. Nah, ini kira keneng di mana? Nah, karena bisikinya talinya. Kenapa gerang ilmu rahasia itu? Soalnya insan soalnya. Nah, insan itu kan min sana in corpore sano kan. Tahan apa itu pulang. Nah, itu kan istilahnya lah. Istilahnya ilmu nak itu kan. Jadi kita tuh wajib-wajib aja mana untuk ilmu kan ibadah kan mana nang di banyak orang lakukan orang banyak atau itu nang bunjur. Abel malah lain itu salah berarti. Maulah orang satu yuk berjalan ke sana. Anak amuntai satu yuk kaulo orang aku amuntai yang mana kehileran nyurangan. Maulah ayo pikirkan kita umpat orang banyak umpat nasa ikong nih kah itu tuh kan ilmu tuh malah lain pada orang salaman sembahyang paling waktu nya pare sembahyang maulah kita percayalah. Orang sejurut 7 mana kahulo nih anak muntai. Inya nyurangan, aku aja harap ilmuku nih aja. Pokoknya makanya bedeng pada orang aja. Aku lah ilmuku harap panja. Anak muntai kahilernya bilok. Mau kita menuruti lah. Nyata aja kita ada pintar loh nih miringi. Ada nuring sekum berdua 10 miringi. Nah, itu kan bubuhan nang kana bunguli berarti lah. Aku 4 ke situ kan. Itu tuh logikanya katanya kan. Nabi lemara lain tuh biasanya salah. Nah, wajar-wajar saja kan kita ini laksanakan ilmu dan ibadah seperti yang kita jalankan seperti ini kan daripada tunggu-tunggu belajarkan kepada kita. Nah, itulah Allah Ta'ala memberikan kabar gembira. Kita ini bisi Nabi benar-benar hebat itu Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala ngarani dengan nur. Kalau diartikan cahaya, kalau nur nang bahasa nang biasa atau cahaya. Tapi Nabi Muhammad itu bila hakikatnya nur itu kada tahunya kecuali Allah Ta'ala. Tapi ketika dikatakan nur itu cahaya itu sebagai makna yang paling mulia lah. Kenapa? Karena cahaya ini kan menjadi penerang sehingga orang menjadi tahu yang mana yang baik dan mana yang berbahaya. Yang mana nang cocok, yang mana nang kada kan, yang mana nang jalan nang nyaman, mana jalan nang salah atau nang sakit. Fasubhanalladzi ambana, pantas saja kita mengucapkan subhanallah kepada Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala membagikan berita yang mulia ini kepada kita bahwa kita ini bisi Nabi nampak harap langsung Allah Ta'ala nang ma'atarakannya kita kan sebagai kemuliaan bagi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi akhir zaman ini. Wan nuru taha abduhu man nabi. Nur tadi adalah Nabi Muhammad bergelar Toha. Toha itu tahu lah. Toha itu berapa? Toha itu abajadun hattai. Nah, hattai berarti hatta itu 7 lah, 7. Nah, abajadun hawazun hattai 9. Nah, ta itu 9, ha itu 5, abajadun ha. Nah, kan. Jadi ta itu 9, ha itu 5. 5 tambah 9 berapa? 5 tambah 9 14. 14 itu bulan purnama.
Nah, maka Toha artinya bulan purnama 14. Tanggal 14 bulan purnama. Jadi anda ulama mengatakan Toha itu maksudnya adalah orang yang terang bagian bulan purnama. Abduhu itu Nabi Muhammad kekasih hambanya Allah Ta'ala. Man nabihi fi zikrihi. Allah Ta'ala jadikan tentang Rasulullah itu suatu karunia Tuhan. Jadi Allah Tuhan mengagakkan aku berikan nikmat. Nah, maka Nabi Muhammad nanti dikatakan Tuhan sebagai nikmat yang terbesar. Fi zikrihi a'zim bihi mannana. Alangkah besarnya Nabi Muhammad itu, alangkah besarnya Allah Ta'ala menyebut Nabi Muhammad itu sebagai memberikan karunia kepada kita. Nah, maka disebutkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ujar Abu Hurairah, ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Abu Hurairah ini orang luar negeri dari Yaman, Ad-Dausi dari Yaman. Lalu datang ke Madinah, masuk Islam jadi. Mama sini belum masuk Islam lagi. Sini sudah Islam dah. Lalu minta, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, doakan Mama Ulun supaya masuk Islam juga. Doakan Nabi, kabul doa Nabi langsung. Bulik Abu Hurairah, Mama sini sudah siap masuk Islam. Jadi Abu Hurairah ini tadudi 4 tahun di wafat Rasulullah masuk Islam. Tapi walaupun tadudi, Abu Hurairah rajin belajar. Kawin kayaknya oleh Abu Hurairah kawin. Yang penting menuntut ilmu lah. Pokoknya di mana Nabi ada Abu Hurairah. Nah, kata benar apa hintipakan Nabi kan? Ada hintipakan tuh hendak menyimpan apa yang perlu diingatakan dari Nabi nih. Nah, Jakarta Sewe ini kan berkamera tuh nah. Nah, kita Bang Beri kan utaknya kuat apa mengatakan. Kita ini kan bisa pakai kamera tuh. Jangannya ada kamera beri. Jadi kan Abu Hurairah itu dengan memori nak ada di tasdin aja. 4 tahun ya. Pokoknya Nabi itu seharian kata kalau lepas Bang Abu Hurairah ada terus memantau nih. Agar nafas semua tingkah lakukan Nabi dihafal Abu Hurairah. Ucapan Nabi dihafal Abu Hurairah. Bila Nabi masuk ke rumah, tak lagi umpat. Nabi bini sidin di rumah kan. Cuma bila mau Nabi itu kada turun, cari itu. 9 buah rumah Nabi katuki beradaan. Adakah Nabi di sini? Ada jangan coba pulang. Hanu je tuh kada bakal besupanan. Hana dapat ilmu Rasulullah. Takutan juga kalau Nabi napa-napa kan Abu Hurairah ini. Jadi bila beri ke rumah Nabi, arai dah gitu kan, dah tahu kisahnya kan. Jadi bila masa di rumah tuh Siti Aisyah. Jadi kan nabi yang lain mengisahkan lah. Kayak apa Nabi mandi, Nabi kisah tahu kisahnya. Nah, sampai pernah Nabi itu mandi berdua. Nah, itu nang alih dituruti lah. Nah, mandi berdua ya Pak, cipoy-cipoy. Nah, itu sunnah Nabi. Dalam diri sidin. Jadi itu Siti Aisyah yang menceritakan. Abu Hurairah mengisahkan, talalunya Abu Hurairah tahu kisahnya lah kan. Kalau cinta ada bini Nabi ya. Langsung melihat dan berbeda. Nah, itu jadi Abu Hurairah ini sidin pengalaman sidin kan rancak bertemu orang mulai luar negeri sampai ke kota Madinah. Napa? Ujar Sayyidina Abu Hurairah, aku tidak pernah melihat sesuatu apa saja yang lebih bagus daripada Rasulullah SAW. Napa? Kenapa dilihat itu semuanya kalah dibanding Rasulullah. Lalu gambarnya kayak apa? Ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Seolah-olah matahari itu berjalan di wajah Nabi. Kayak matahari itu kan tarang benderang loh manfaat luar biasa bagi seluruh umat manusia. Itulah gambaran Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW. Ada sahabat lain mengatakan Jabir bin Samurah, aku pernah melihat Nabi waktu itu malam terang bulan, anggap 14 lah malam itu. Nabi pakai baju habang. Nah, Nabi pakai baju habang. Habang nak kayak apa kalah? Amun guru sompo pakai baju peng lah. Nah, guru sompo pakai baju peng. Ada kan anunya tah di fotonya tah. Jadi pakai baju peng. Nah, lawan jadi imjet tah. Nah, ini baju habang. Nah, itu habang anom lah. Jadi Jabir bin Samurah melihat Nabi pakai baju habang. Waktu itu malam terang bulan. Waktu kuitihi Nabi bungasnya Nabi nih. Kulihati kan bulan itu kan adakah orang dulu ngeliat bulan ya dari dulu kan berapa kali kayak mending bulan itu ada berdua kan ada berdua artinya melihat bulan itu bagus pulang kalau kita anggap bulan itu kan terang apalah. Nah, itu. Jadi melihat ke bulan, melihat ke Rasulullah. Melihat ke bulan, melihat ke Rasulullah. Membandingkan nih. Oh, sakarinya Juzidin ternyata lebih senang memandang wajah Rasulullah daripada senangnya hati memandang bulan. Nah, kita kan malam-malam nang belum purnama tuh gimana angka bulan kan. Senang hati kita leh. Ternyata sahabat Nabi lebih senang hati memandang wajah Rasulullah. Dan kita ada dekat nih. Sahabat melihatnya. Nah, itu tak. Jadi kekuatan kita inilah kalau sahabat tuh kekuatan mereka melihat Nabi lewat mata kepala. Ada kita jangan kalah sahabat, kekuatan kita adalah mencintai Nabi dengan hati. Walaupun kita sudah melihat hati kita rindu dengan Nabi, gitu nak kata kau dilawan.
Sehingga dia mengatakan wa syauqah ila ahbabi, aduhai rindunya aku lawan kekasih-kekasihku. Udah sahabat, kami ini kekasih pian Rasulullah. Kada aja Nabi, kamu tuh sahabatku aja. Ada sahabat tuh kan bakawan dan saling kau melihat. Jadi kekasih itu nggak ada kekasih itu kada cuma lihat tapi rindunya rindu berat itu nah dirindukan oleh Rasulullah. Iya kita umat-umat yang berada di zaman setelah Rasulullah ini. Biar 1500 tahun udah masanya tatap loh kan Rasulullah SAW itu menjadi nabi yang dibanggakan oleh umatnya. Nah, siapa yang kuat cintanya rindunya Nabi, maka orang termasuk dalam kelompok orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya inilah yang kita sampaikan. Semoga manfaat bagi kita semuanya dan kita semuanya berikan syafaatnya Rasulullah fi din wa dunya akhirah al-hadiniyah wa kullu min salihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma fir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma 'alanna wa ma anta 'alamu bi minna antal muqaddim wa antal muakhir la anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ighfir lana wa li walidina wa masyayikhina wa liqul wajibatina wa jami'il muslimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bye.